Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Haq, NIM 2018 22 27, kelas S5, mata kuliah produk halal. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai aspek dalam halal dan haram, yaitu keutamaan mencari yang halal menurut dalil Al-Quran, hadis, asar para sahabat, dan ulama terdahulu, serta jenis-jenis halal dan haram, dan tingkatan halal dan haram. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran, yaitu yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 172-173 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi lighayrillahi faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innahu ghafurur rahim. Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kalian menyembah. Sungguhnya Allah itu hanya mengharamkan bagi kalian itu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebutkan selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa makannya, sedangkan ia tidak dalam keadaan memberontak dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya ayat di sini bahwasanya Allah itu memerintahkan kita mencari rezeki yang baik, yang bersih, yang jelas gitu. Dan Allah di sini melarang kita tuh makan makanan yang haram dari segi apa saja, misal dari segi perolehannya atau dari zatnya. Kalau semisal kita makan seperti makan daging babi, darah bangkai dalam keadaan terpaksa, apabila kita misal kalau kita tidak makan maka kita bisa mati, maka tidak apa-apa karena Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di lain surat, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat ke-51 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul qulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan sekaligus kepada umatnya Rasul, yaitu untuk mencari makanan yang baik-baik dan bekerjakanlah amal yang soleh. Maksudnya gimana? Kita dalam memperoleh makanan, mencari pekerjaan itu harus yang baik, dan untuk memperoleh makanan itu kita harus bekerja dengan yang baik, dengan cara yang baik. Terus pada surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munqanidatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalla sab'un illa ma zakaitum wa ma dhubi'a 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fisq al-yawma yasal ladina kafaru min dinikum wa la tahshawhum wahshawn al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil ismi fa innahu ghafurur rahim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah atau selain Allah, dan tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Karena hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah. Jadi penyelesaiannya tuh sama dengan yang tadi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang dalil hadis. Di sini bunyinya haddatsana Abu Nadri haddatsana Fadliyah bin Marzuq an Ali bin Sabit an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rasul qulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Waqala,
Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum summa dzakara rajulu yatilus safaru asa au bar yamuddu yadayhi ilal sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuriya bil harami fa inna yustajabu lidzalik, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nar telah menceritakan kepada kami Al-Fudail Ibnu Marzuq dari Abni Ibnu Sabit dari Abu Azim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya, hai manusia, sungguhnya Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sama dengan yang diperintahkannya kepada para rasul. Nah, pada poin ini Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dicontohkan oleh Rasul. Dan di sini Allah juga menjelaskan bahwasanya Rasul-Rasul itu diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan pekerjaan yang baik gitu. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan Allah berfirman, hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan perihal seorang laki-laki yang lama dalam perjalanannya dengan rambut yang awut-awutan penuh debu. Maksudnya awut-awutan di sini ya berantakan. Lalu ia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan disuapi dari yang haram, maka mungkin doanya dikabulkan dengan cara yang haram. Demikian. Dengan cara demikian. Nah, jadi di sini jikalau kita memakan makanan yang haram, pakaian kita yang digunakan untuk beribadah haram, dan segala apa yang kita gunakan, yang kita konsumsi, terus kita beribadah kepada Allah, maka jangan mengharapkan doa kita terkabul. Soalnya kenapa? Pasti ada tabir yang menghalangi tercapainya doa itu kepada Allah gitu. Apa yang menghalangi? Yaitu dari makanan yang kita makan, itu dari segi yang haram. Terus di lain hadis juga dari Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW yaqulu fi du'ai Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal kaswati wal ghaflati wal ailati wal dhalati wal maqsati wa a'udzubika min al faqri wal kufri wal fusuq wa syaqaqi wan nafaqi wa sum'ati war riya'i wa a'udzubika minas samami wal baqami wal jununi wal jidami wal barasi wa sayyi'il asqam. Yang artinya dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW selalu membaca dalam doanya, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tidak berdaya, malas, pengecut, bakil, lanjut usia, kekerasan hidup, lalai, melarat, kehinaan, dan kerendahan. Aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, kekufuran, kefasikan, kesesatan, kemunafikan, sum'ah, dan riya. Dan aku berlindung kepadamu dari penyakit tuli, bisu, penyakit kusta, penyakit tuli, dan seluruh penyakit yang buruk. Intinya dalam doa ini, Rasulullah tuh meminta kepada Allah untuk melindungi dirinya, tubuhnya dari kemungkaran, dari yang sifat yang jelek, dari keharaman gitu. Terus diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, la yadkhulul jannata jasadun wuliyah biharamin, yang artinya tidak akan masuk ke dalam surga jasad yang diberi makan dengan yang haram. Kenapa? Karena pada kita apabila memakan makanan yang haram, masuk dalam tubuh, dicerna oleh tubuh, terus beredar melalui peredaran darah dan sampai menggumpal menjadi daging, maka ibadah kita tuh sulit diterima oleh Allah. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh kita tuh ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram apa? Yaitu dari makan, bisa jadi makanan gitu yang dimakan, atau pekerjaan yang jelek, terus hasilnya dibeli makanan untuk kita konsumsi. Yang ketiga yaitu asar para sahabat dan ulama terdahulu.
An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala maksabatun fiha ba'da jana'ati khairun min mas'alatin nas. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia mengatakan penghasilan yang sedikit dari pekerjaan yang nampak rendah tapi halal itu lebih baik daripada meminta-minta kebutuhan pribadi atau keluarga untuk orang lain. Jadi meskipun pekerjaan kita kecil, rendah, misal pemulung, kan tapi proses dalam pekerjaan kita dalam itu kan pekerjaan yang halal, proses mencari kita itu halal, itu lebih baik dari diri kita, dari diri kita untuk kalian dan kalian semua, daripada meminta-minta kepada orang lain seperti contohnya yang banyak sekarang beredar seperti di lampu merah tuh pengemis gitu. Terus yang kedua dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengungkapkan thalabul halali wan nafaqati 'alal 'ayali babun 'azimun la ya'diluhu syai'un min a'malil barri. Yang artinya mencari yang halal dan memberikan nafkah kepada keluarga adalah perkara yang agung. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi dari amal kebaikan, dari amal yang bersifat sunnah. Nah, dari kutipan ini sangat menganjurkan diri kita untuk mencari yang halal, yaitu memberi nafkah keluarga kita dengan makanan yang dengan makanan yang halal. Karena kenapa? Makanan yang halal itu pun pasti dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Apalagi makanan yang haram, jelas-jelas dimintai pertanggungjawaban. Itu. Terus jenis-jenis halal dan haram. Di sini pada poin pertama, makanan halal dari segi jenis ada 3, yaitu berupa hewan yang ada di darat maupun di laut seperti contohnya ayam, sapi, ikan, dan lain-lain. Yang 2 berupa nabati itu tumbuhan seperti padi, sayur, buah-buahan, dan yang lainnya. Yang 3 berupa hasil bumi yang lainnya seperti garam. Yang kedua, makanan halal dari segi usaha yang diperolehnya. Lah, ini ada 3. Yang pertama, halal makanannya yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh tani, pegawai, tukang sopir, dan lain-lain. Intinya dalam pekerjaan itu halal. Yang kedua, halal makan dari mengemis yang diberikan ikhlas, namun pekerjaan itu halal tapi dibenci oleh seperti pengamen. Nah, di sini dicontohkan halal makanan dari mengemis yang diberikan ikhlas. Di sini contohnya seperti pengamen. Kenapa halal? Iya, karena kita melalui proses usaha yang mana tidak mencuri. Terus akan tapi proses tersebut, hasil dari pengamen tersebut itu sangat dibenci oleh Allah. Yang ketiga, halal makanan dari hasil sedekah, contohnya zakat, infak, hadiah, dan tasyukuran dan lain-lainnya. Yang keempat, halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan. Jadi contohnya perang Ghaniyah. Nah, selain itu makanan halal yang diperbolehkan oleh Islam itu halal secara zatnya, yang seperti halal secara prosesnya. Yang 2, halal secara mendapatkannya. Halal secara prosesnya itu gimana? Yaitu seperti contohnya dalam menyembelih hewan seperti ayam gitu. Kita harus mengikuti tata cara proses penyembelihannya. Yang kedua, halal secara mendapatkannya. Nah, dalam memperolehnya itu kita harus memperoleh dengan yang baik, yaitu dengan membeli dengan uang yang halal, tidak mencuri gitu. Yang ketiga, haram karena zatnya seperti bangkai, darah, daging, khamar, dan lainnya yang sudah tercantum pada Al-Quran. Terus haram karena suatu sebab. Makanan yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berkaitan dengan bentuk fisik dan atau zatnya itu makanan yang seperti dimasukkan bahwa makanan tersebut aslinya halal namun hukumnya berubah menjadi haram karena suatu, misalnya makanan yang didapat dari rezeki yang tidak halal, misalnya curian, hasil zina, dan seperti proses penyembelihan ayam, daging ayam, atau proses penyembelihan hewan yang tidak menyebut nama Allah. Yang terakhir, tingkat halal dan haram. Tingkatan halal dan haram ini membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu. Sehubungan dengan itu, hal itu, Al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri atau warok itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, waroknya orang yang menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman sesuai dengan apa yang telah digariskan atau dikatakan oleh ulama. Jadi, kita harus menjaga diri kita dari barang-barang yang haram. Harus menjaga diri kita untuk selalu suci dan menjauhkan diri kita dari keharaman, dari sesuatu yang haram. Yang 2, tingkatan warok, orang yang menjaga kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah yang haram. Nah, jadi sesuatu yang sudah kelihatan keharamannya maka jangan kita dekati. Walaupun terus yang 3, tingkatan warok, orang yang
Orang yang menghindari barang yang diputus tidak haram oleh seorang mufti juga tidak syubhat tentang halnya. Yang terakhir, tingkatan wara, orang yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali dan tidak mengkhawatirkan timbulnya bahaya, tapi di dalam memperoleh sesuatu tersebut bukan didasari atas dasar takwa kepada Allah atau khawatir menjerumus kepada hal-hal yang mudah menimbulkan kemakruhan dan atau maksiat. Itu disebut dengan wara'us shadiqin. Jadi pada hasil yang telah saya jelaskan itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Allah memerintahkan kita, kepada Rasul, terus kepada kita umatnya, orang mukmin, untuk benar-benar menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Maksudnya gimana? Ya jangan kita memperoleh pekerjaan dari pekerjaan yang haram, kebutuhan kita dari yang haram. Intinya kita harus selalu mengusahakan untuk ke yang lebih baik dengan proses, misal contohnya dengan bekerja dengan yang pekerjaan yang halal, makanan yang halal dan lain-lainnya. Untuk lebih karena apa? Karena dengan apabila proses diri kita suci, bersih, otomatis ibadah kita kepada Allah tuh lebih enak, lebih terbuka, lebih terang daripada orang yang dari tubuh orang tersebut tumbuh daging, yang mana daging tersebut tumbuh dari makanan yang haram, otomatis doanya itu sulit terkabul gitu, atau dikasih sulit terkabul dan sulit mendapatkan kebutuhan dalam belajar atau yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.